Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel ENSGIS, dan pada hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan pengantar singkat tentang apa itu Google Earth Engine, dan kita juga sudah melakukan pendaftaran. Dan hari ini kita akan langsung masuk ke dasar-dasar dari JavaScript. Silahkan buka saja situs Google Earth Engine-nya, kemudian ke tab platform sini, kemudian code editor. Teman-teman yang baru membuka code editor ini akan diminta untuk membuat repository, dan teman-teman bisa isi langsung saja namanya, atau cara manualnya adalah seperti ini. Pilih new di sini, repository, dan beri nama misalnya GE dengan ada spasi, basic misalnya, bebas namanya, create, dan berhasil membuat repository. Kemudian kita buat a file atau script, new lagi di sini, file. Nah, dia langsung masuk ke repository kita yang tadi. Kemudian beri nama filenya bebas saja. Di sini saya memberinya misalnya kosong JavaScript 1. Oke. Dan sudah ada filenya di sini. Dan bisa kita awali dengan membuat perintah sederhana, misalnya print. Jadi fungsi ini untuk mencetak sebuah nilai. Nah, tapi fungsi ini bukan saya yang buat, tapi memang sudah tersedia di Google Earth Engine. Nah, teman-teman, jika ingin mengetahui tentang informasi sebuah perintah, itu bisa mengunjungi tab docs di sini atau dokumentasi. Pastekan saja, maka akan muncul di sini perintah print, pencet saja dan akan muncul informasinya. Jadi fungsinya apa, kemudian argumennya seperti apa. Dan untuk perintah ini kita hanya perlu menambahkan apa yang ingin dicetak di sini, misalnya motor. Nah, kemudian untuk menjalankan perintah ini, teman-teman bisa menekan tombol run di sini, run, maka akan muncul motor. Nah, jadi fungsi dari tab konsol ini adalah untuk menampilkan nilai-nilai atau data yang akan dicetak nantinya, termasuk nanti akan memunculkan juga pesan error jika ada error. Nah, kita coba yang lain, misalnya print angka misalnya 1, run lagi, dan muncul 1 di sini. Nah, bagaimana jika saya menulisnya seperti ini, print motor, run, maka akan muncul pesan error. Artinya motor tidak didefinisikan dalam konteks ini. Jadi maksudnya saat ini komputer itu masih belum tahu yang dimaksud dengan motor itu apa. Nah, kenapa yang atas bisa? Karena ini adalah sebuah data. Jadi setiap kata atau kalimat yang ada di dalam tanda petik itu adalah sebuah data dengan tipe string. Teman-teman yang biasa bekerja dengan ArcGIS pasti sudah mengerti lah. Nah, kemudian yang bawah ini, yang warna biru, itu adalah angka. Makanya bisa langsung ditampilkan di sini. Sedangkan ini, yang warna hitam itu biasanya disebut user define atau kita definisikan sendiri. Jadi bagaimana kita bisa membuat komputer itu mengerti yang dimaksud motor itu apa? Nah, dalam JavaScript itu dikenal dengan namanya variabel. Biasa ditulis dengan var. Var seperti ini, kemudian motor. Variabel motor adalah sama dengan motor. Maka di sini akan muncul motor. Atau teman-teman bisa menulisnya seperti ini. Kendaraan roda 2. Run lagi, maka di sini akan muncul kendaraan roda 2. Jadi di sini komputer mengerti yang kita maksud dengan motor itu adalah kendaraan roda 2. Gimana kalau saya ganti dengan mobil? Run, maka di sini akan muncul error juga, kecuali teman-teman mengganti motor ini dengan mobil. Run. Nah, jadi seperti itu konsep variabel. Dan mungkin kita coba yang lain, misalnya matematika, misalnya var
A sama dengan 1, var B sama dengan 2. Kita cetak A ditambah B, A dikurang B. Kita lihat hasilnya, run. Nah, maka di sini akan muncul angka 3 karena 1 tambah 2 3 dan 1 dikurang 2 adalah minus 1. Nah, yang bagian atas agar tidak mengganggu, teman-teman bisa matikan dengan cara di komen garis miring garis miring. Nah, untuk yang warna hijau itu codingnya tidak akan dieksekusi. Run. Nah, maka yang muncul hanya ini. Atau teman-teman bisa menulisnya seperti ini, var hasil tambah. Untuk nama variabel ini bebas, misalnya A ditambah B, var hasil kurang sama dengan A dikurang B, dan ini bisa diganti misalnya seperti ini, maka hasilnya akan sama. Misalnya kita ganti 2, hasilnya di sini juga berubah 5. Nah, sekarang bagaimana jika datanya bertipe string, misalnya var A1 sama dengan, jangan lupa tanda petik, aku cinta, terus var B1 sama dengan kau dan dia. Kemudian bagaimana jika kita jumlahkan seperti ini? Jangan lupa diganti, karena kalau tidak yang dieksekusi tetap yang ini. Maka dari itu kita harus ganti dengan variabel ini A1 B1, dan ini juga jangan lupa diganti, nama variabelnya jangan sama, misalnya hasil tambah 1, jalankan, maka akan muncul gabungan antara variabel A1 dan B1. Teman-teman bisa menambah teks lagi di sini, misalnya data string titik 2 ditambah, jalankan. Nah, maka di sini akan muncul data string titik 2 baru hasilnya. Dan karena di sini perlu kita beri spasi, caranya seperti ini, tanda petik saja spasi kemudian tambah, jalankan lagi. Nah, muncul seperti ini. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup, dan ini adalah sintak dasar atau penulisan dasar bagaimana kita membuat sebuah variabel, mendefinisikan sebuah variabel, dan juga bagaimana cara kita bisa menulisnya. Dan jangan lupa di save. Dan ternyata saya lupa menekan file scriptnya, jadi ini bisa di cut saja, kemudian pencet file ini javascript 1, yes, pastekan saja codingan tadi, kemudian di save dan selesai. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga di share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.